Selamat sore, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109 kelas C Program Studi Sosiologi semester 2. Saya akan mempresentasikan tugas harian makalah Sosiologi Komunikasi. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Sosiologi sebagai landasan ilmu komunikasi dapat dilihat dari fokus sosiologi yang mempelajari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Proses reaksi kelompok dan masyarakat luas itu sendiri melalui komunikasi. Komunikasi menghasilkan interaksi sosial dan mendukung adanya kontak sosial. Komunikasi dan sosiologi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang telah lama berkembang, sedangkan komunikasi merupakan interaksi yang berada dalam kajian sosiologi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat menyatakan bahwa sosiologi menjadi landasan kelahiran dan perkembangan ilmu komunikasi untuk mengkaji interaksi sosial masyarakat. Pengaruh sosiologi terhadap komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan sebuah sub-ilmu kajian yang dinamakan sebagai sosiologi komunikasi. Bab 2 Pembahasan. 1. Lahirnya sosiologi komunikasi. Asal mula kajian komunikasi di dalam sosiologi bermula dari pakar tradisi pemikiran Karl Marx. Marx merupakan salah satu pendiri sosiologi yang beraliran Jerman. Gagasan awal Marx tidak pernah lepas dari pemikiran-pemikiran Hegel. Hegel memiliki pengaruh yang kuat terhadap Marx, bahkan Marx muda menjadi seorang idealisme justru berasal dari pemikiran-pemikiran Hegel tentang idealisme. Marx tua kemudian menjadi seorang materialisme. Bab yang kedua, ruang lingkup sosiologi komunikasi. Ruang lingkup sosiologi komunikasi berbeda dengan objek sosiologi pada umumnya. Lingkupnya berupa individu, kelompok, masyarakat, dunia, dan segala interaksinya. Berikut ini ruang lingkup sosiologi komunikasi. A. Telematika dan realistis. B. Efek media. C. Norma sosial baru. D. Cyber community. E. Perubahan sosial dan komunikasi. F. Hukum bisnis media. Yang ketiga, paradigma sosiologi komunikasi. Aliran pemikiran dalam paradigma sosiologi komunikasi merupakan aliran di mana sosiologi sendiri sebenarnya telah mengkaji masalah komunikasi dalam teori-teorinya. Paradigma-paradigma tersebut diantaranya 1. Paradigma teori konvensional, yaitu paradigma yang dianut oleh para pakar komunikasi untuk mengembangkan teorinya. Yang kedua, paradigma teknologi media, yaitu paradigma muncul dari peminat teknologi telematika, khususnya sarjana teknologi informatika. Yang ketiga, paradigma kritis dan komunikasi, yaitu paradigma yang dianut oleh para sarjana yang awalnya belum mempelajari teori komunikasi, kemudian secara serius mempelajari komunikasi secara kritis dan menurut perspektif komunikasi yang dilihatnya. Keempat, jenis-jenis sosiologi komunikasi. Komunikasi sosiologi sendiri terbagi dalam 4 jenis, diantaranya 1. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi jenis ini merupakan komunikasi antar individu atau orang satu dengan orang kedua. Contohnya, ayah kepada anaknya, penjual kepada pembeli, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi organisasi. Komunikasi ini terjadi di antara organisasi atau suatu lembaga seperti organisasi A berkomunikasi dengan organisasi B melalui surat menyurat yang resmi. Yang ketiga, komunikasi massa. Sedangkan komunikasi ini terjadi pada media sosial teknologi
yang saat ini sudah mulai menjamur di masyarakat. Yang keempat, komunikasi kelompok. Komunikasi ini terjadi di antara kelompok satu dengan kelompok lain seperti guru pada murid-muridnya, kepala sekolah dengan guru-guru, dan pemimpin kepada para anggotanya. Kelima, konsep sosiologi komunikasi. Seperti halnya pada ruang lingkup sosiologi komunikasi, konsep sosiologi komunikasi ini diantaranya. 1. Sosiologi merupakan suatu kajian tentang kemasyarakatan dan pola hidup hingga gejala-gejalanya. Yang kedua, masyarakat, suatu perkumpulan individu yang berdampingan di suatu wilayah. Yang ketiga, komunikasi merupakan suatu informasi yang terdapat unsur informasi, pesan, dan receiver. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi yang sebagai media informasi itu sendiri. Yang keenam, kompleksitas sosiologi komunikasi. Berkembangnya zaman dan teknologi informasi dapat memberikan dampak dan perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah media massa yang mulai mempengaruhi pola hidup bermasyarakat. Hal inilah yang membawa perubahan kompleksitas sosiologi komunikasi yang semakin menurun. Karena pada dasarnya kompleksitas sosiologi komunikasi ini didasari dengan tegur sapa atau berdampingan dengan masyarakat di sekeliling kita. Dan perkembangan teknologi inilah yang membawa dampak perubahan sosiologi komunikasi pada yang sebenarnya. 7. Sosiologi komunikasi sebagai kebenaran ilmiah. Manusia akan menempuh suatu kebenaran dengan usahanya yang sekeras mungkin. Dengan empiris manusia melalui prinsip-prinsip melalui penalaran rasional untuk mudah dipahami kebenarannya. Sosiologi komunikasi sendiri telah memfokuskan kajiannya pada interaksi yang saling mempengaruhi pada antar individu. Selain itu juga mempelajari perubahan pola hidup. Hal ini yang dapat dijadikan sebagai alasan bahwa sosiologi komunikasi sebagai kebenaran ilmiah. Karena dapat memberikan dampak dan sesuatu yang memberikan revolusi. Yang kedelapan, manfaat mempelajari sosiologi komunikasi. Dengan mempelajari sosiologi komunikasi, kita akan mengerti dan memahami sosiologi komunikasi beserta dampak-dampaknya yang memberikan perubahan sosial atau disebut juga revolusi sosial. Orang yang mempelajari sosiologi komunikasi akan mengerti dan paham sehingga tidak mengikuti arus yang buruk ketika terjadi perubahan sosial. Sehingga perlu mempelajari sosiologi komunikasi untuk menyelaraskan diri dalam kehidupan bersosial dengan masyarakat dan bertetangga. Dengan kata lain, kita akan dapat mengendalikan globalisasi juga modernisasi yang memberikan dampak pada sosial. Bab 3 penutup. Kesimpulan, sosiologi komunikasi ini kita akan mempelajari komunikasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang terjadi dalam masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Komunikasi massa dan efeknya. Komunikasi yang terjadi antara masyarakat yang berbeda budayanya. Gagasan-gagasan perspektif sosiologi komunikasi telah ada secara bersamaan dengan sosiologi yang lahirnya itu sendiri, baik dalam perspektif struktural, fungsional maupun konflik perspektif. Kompleksitas sosiologi komunikasi selain bersifat
interdisipliner dan terbuka terhadap sumbangan disiplin ilmu lainnya seperti budaya, ekonomi, agama, hukum, negara, serta pada teknologi. Sekian presentasi saya. Terima kasih.